Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun wajah-wajah ini cerah, tapi aku yakin semua dalam keadaan berpuasa. Karena kita sudah berada di dalam 10 hari terakhir. Tahapan ini kan itu lebih tahu tuh. Tahapan apa itu terus? Lailatul Qadar, ya kan. Sudah itu, orang sekarang mulai ikaf di masjid. Bahasanya juga bicaranya sudah mulai ini nih. Itu Lailatul Qadar banyak sekarang. Itu di kota menumpuk. Di kota menumpuk. Orang kalau nggak pulang kampung, itu dapat Lailatul Qadar. Betul. Wah, itu. Oh, gitu ya. Janjikan ya. Nggak pulang kampung, dapat pahala sama lihat Lailatul Qadar. Ya, kalau nggak mudik, udah jadi polemik itu, udah jadi polemik. Ya. Nggak mudik, sama dengan dapat Lailatul Qadar. Dan itu tidak boleh dimain-mainkan itu, jangan. Makanya sekarang lebih banyak bilang ini kan kalau bulan puasa ini merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan ibadah di bulan puasa, terutama baca Al-Quran kan. Nah itu jadi. Tapi apapun dia, barangkali kalau kita dibahas tentang masalah dia perlu tahu juga, kalian kan di Jawa sana. Apa yang terjadi di kota kami sekarang ini kan begitu. Betul. Apa itu kota kita lah, jangan bilang kota kami lah. Kota kita nih, wah ini meriah sekarang. Ada kontroversi, ada miskomunikasi antara dua kepala daerah. Itu kan paten. Ya kan? Gubernur sama wali kota, coba bayangkan begitu kan. Gubernur sama wali kota, Bang. Ada perseteruan apa? Edi Rahmayadi dengan wali kota Bobi Nasution. Ya kan? Nah, ini ada di antara kita yang Nasution kan begitu ya. Kalau ingat-ingat cerita, aku payah juga nanti apa nih. Karena Idrus kan kawan kali sama ayah Bobi ini kan. Gitu kan. Tapi tak usah kita ikut-ikutkan itu. Perseteruan ini meriah nih sekarang kan. Kasusnya hanya karena pertanyaan saja kan begitu. Tapi apakah pertanyaan itu menyinggung perasaan Pak Gubernur? Karena pertanyaan Pak Wali Kota, kami kok nggak diajak koordinasi. Cuman mungkin bahasanya itu dirubah sedikit, membuat Pak Gubernur naiklah kupingnya kan begitu. Iya. Tapi siapa kali kau katanya kan begitu. Apa rupanya ceritanya? Iya, apa ceritanya, Bang? Ini tentang masalah karantina WNA yang di Kuala Namu kan begitu. Biasanya kan ada WNA ataupun WNI yang baru pulang dari luar negeri. Itu kan harus dikarantina. Ada beberapa tempat yang setahu saya, satu di Sungai Karang itu yang disediakan oleh Provinsi Sumatera Utara. Yang sisanya di Kota Medan itu untuk beberapa hotel, ada beberapa hotel dan apartemen kan gitu. Nah, pertanyaannya mungkin entah sekedar mengguit atau memang tidak tahunya si Bobi ini bertanya pula kan ke Pak Gubernur kan begitu. Itulah awal ceritanya sehingga naik darah. Emangnya perlu kau tahu ya katanya. Begitu kan. Gitu. Kau kan banyak anak buah kau perlu tahu kan. Atau anak buahnya yang enggak apa. Sampai aku membuat suatu perumusan. Nah, ini marah nih nampaknya berpanjangan sehingga akhirnya Kesawan City Walk harus ditutup. Kan cuma hebat kan begitu kan. Melebar kemana-mana ya. Siapa kata Gubernur? Oleh Gubernur tutup dengan Kesawan City. Apakah itu kaitannya ada karena melebarnya kontroversi tadi atau apa tahu? Wallahualam lah. Mungkin kalian lebih bijak lagi tuh Cik Madi itu. Coba kronologis yang lebih jelas lu. Gimana? Ya, Madi, coba Madi. Ya, sebagian itu sudah betul dan disebutkan pemcari. Dimulai dari adanya tempat WNA dan WNI yang masuk dari bandara, kalau mau sterilisasi di situ. Nah, si Bobi ini merasa kenapa dia tidak diberitahu. Sebetulnya, kalau itu tidak dimuat di media dan di medsos, itu tidak jadi masalah. Tapi itu dimuat di medsos berulang-ulang. Jadi ada tendensius kelihatannya oleh Wali Kota Medan ini, ada tendensius dan itu membuat Edi Rahmayadi marah. Nah, kalau yang dikatakan Edi Rahmayadi itu soal penutupan KCW itu, misalnya KCW itu kan, itu memang udah banyak yang minta itu ditutup karena memang itu tidak tepat, seperti kata Idrus itu, nggak tepat itu sehingga tetap saja menjatuhkan orang yang kerumun dan kemudian tetap susah
menertibkan orang dengan prokes itu. Nah kemudian ya betul-betul sekarang ditutup oleh siapa? Diminta tutup sama si gubernur ya. Madi, kalau soal KCW itu memang banyak orang harapan, tapi orang tak bisa menyelesaikan persoalan itu. Harus ada tangan lebih kuat lagi daripada itu kan supporting daripada Pak Wali itu kan. Jadi kalau dia ada yang lebih kuat untuk menutupnya, tak ada itu tak mungkin bisa tutup. Sudah diumumkan tutup. Sekarang sudah tutup. Tentu ada tenaga power yang lebih tinggi daripada Pak Wali kan. Iya. Tapi kan kembali lagi Bang, apapun tindakan itu yang dilihat adalah dia lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Kayaknya keren gitu. Di bulan-bulan puasa itu kan juga, kan aku udah bahas itu secara detail. Dan lagi aku sambung lagi dulu. Kelihatannya kejadian ini karena ketidakpahaman. Ketidakpahaman dan seperti Bang Cali bilang itu miskomunikasi. Ketidakpahaman begini. Sebenarnya itu kan soal yang seperti itu kan atasan dia kan memang gubernur. Wali kota itu kan di bawah gubernur. Nah, dan gubernur sudah memerintahkan itu Satgas COVID-19 itu untuk memberitahukan berkonsultasi dengan orang si Bobi. Cuman karena rasa tidak enak selama ini dikait-kaitkan dengan soal KCW itu, bolak-balik ngomong siapa ini, itu nanti kututup. Itu bikin kerumun, nanti kututup. Nah, itu yang membuat siapa ini si Bobi ini tinggi juga sehingga menjadikan itu alasan-alasan. Sebetulnya itu aja. Nah, seluruh wali kota dan kabupaten itu kan di bawah gubernur. Kalau yang ditanyakan oleh si Bobi itu, jadi siapa yang ngurus apa itu nanti katanya. Itu kan atasan seharusnya tidaklah pantas seperti itu bicara kemana-mana dan kemudian berulang-ulang. Asal ada rilis dia ke pasar, dia rilis meninjau pasar soal prokes. Di bawah rilis itu diberitakan soal itu lagi. Soal si gubernur juga lagi. Itulah. Nah, kemudian ada pula omongan gubernur kemarin ketika bertemu dengan wartawan. Jadi alhamdulillah saya merasa bahwa senang sekali sekarang katanya bahwa wartawan menjadi kawan saya berpikir, kata dia. Disambut wartawan, disambut SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Cocok itu memang gubernur yang berhasil itu di Medan itu yang dekat sama wartawan. Contohnya di Janurdin sama siapa? Rejainal katanya. Itu panas dia, itu didatanginya lah warkop jurnalis yang demonstrasi yang lalu. Baru sekarang didatangi, udahlah sekarang kita baik-baik saja, kita pokoknya yang datang siapa nih, gubernur? Wali kota. Tadi bicara wali kota ya. Nah, wali kota yang datang. Itu jadi pesan dan kemudian di medsos muncul ini semua karena mentang-mentang. Kalau nggak mentang-mentang dia tidak berani melompat ke atasan kan gitu kan, itu atasannya itu. Tuh. Kedua muncul lagi oleh pengamat. Kata pengamat itu lagi, urusin aja lah Medan ini sesuai dengan janji kampanyemu. Ada 4 itu yang belum beres kau lakukan. Sudah kau mulai tapi tidak kau lakukan. Pertama, kata dia, ini pengamat yang ngomong, Soebul Ansor. Dia bilang, pertama itu gedung bersejarah yang bukan gedung sejarah yang di Rombak. Yang dibangun lagi tak ada IMB, Jalan Ayani. Kemudian itu yang jebol, yang katanya dibongkar, tapi dijebol 2 kali. Tidak ada nih, orangnya nggak mau datang. Sama siapa? Sama si Bobi. Datang ngapain kok? Gagal, berarti gagal kan? Yang kedua ini dianggap gagal nih, KCW. Yang ketiga soal banjir. Yang keempat soal pemecatan itu juga dianggap gagal sehingga timbulkan polemik antara siapa? Antara Bobi dengan si Romo. Karena itu saudaranya kan gitu. Itu dijawab. Besan. Iyalah kan besan. Dibilang si Bobi itu nampak kali kekerabatan. Oleh pengamat disebutkan kerabat apa? Kau juga pakai kerabat. Kenapa kau pakai Nasution juga gantinya katanya? Oh, Nasution juga ganti ya. Dari Nasution. Tahu kau enggak katanya? Tahu enggak? Kau pun masih bisa jadi wali kota karena dinasti katanya. Udah mulai begitu orang. Suasananya seperti itu. Jadi karena dia mulai sendiri gitu loh. Dan ini udah kita duga.
Kita udah bicarakan di sini waktu soal wartawan itu. Bahwasanya suatu saat wartawan itu memberitakan nggak ada yang baik lagi. Dia pilih wartawan itu mana yang paling jelek aja. Itu dilemparkan yang dilemparkan wartawan. Udah kita bicarakan di sini kan. Ya, jadi gini Jay, Admadi juga, aku coba masuk lah. Di sini sebenarnya kalau kita lihat persoalan yang mendasar ini kan persoalan komunikasi. Nah kalau bicara komunikasi kan ahlinya Admadi lah kan, dia dosen komunikasi itu. Jadi kalau ada yang tersumbat atau ada orang yang tersinggung, ini kan persoalannya bisa kemana-mana. Nah kedua juga dalam menanggapi sesuatu kayak gubernur ini juga dia udah di benaknya udah negatif aja nih. Jadi apapun interpretasinya menjadi negatif gitu kan. Nah, ketiga aku juga melihat agak berat juga sih Bobby ini sebenarnya dengan embel-embel menantunya presiden. Jadi apapun dilakukan sedikit overacting aja dianggap mentang-mentang. Jadi nggak salah. Cuma mentang-mentang. Nah kemudian ini bahayanya mungkin itu kembali lagi kondisi ya. Dia nggak sensitif dalam menghadapi siapa. Nah, kalau wartawan itu kan yang harus dirangkul sebagai corong dia ke masyarakat, ya kan? Dia terkenal dan segala macam kan dari itu. Nah, sekarang anak muda pula suka kali masuk-masukkan dikit-dikit ke medsos, itu yang membuat alergi si Edi Rahmayadi kan? Kenapa dikit-dikit medsos? Apa kalimat yang paling membuat alergi Rahmayadi itu? Jadi waktu berantem, apa kali prestasi gubernur tuh katanya? Itu tersinggung Rahmayadi. Mungkin bahasanya mungkin belum tentu seperti itu. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu tulisan. Itu tulisan di buzzer, komentar di medsos. Apa kali prestasinya? Itu gubernur tempat prestasi kita. Iya. Dalam rilis pun seperti itu. Iya. Apa kali banyak gubernur tanpa prestasi? Ya, orang kan tersinggung lah. Iyalah. Jadi hati-hati juga di dalam. Kadang-kadang orang kan lebih bagus mundur selangkah tuh loncat lebih tinggi, lebih jauh. Jadi kulihat di sini juga sedikit kelemahan nih. Nah kita gamat aja lah di Bobby ini ya. Dia terlalu maju gitu, nabrak kiri nabrak kanan. Akhirnya aku takut nggak sampai ke tujuan. Macet di tengah jalan gitu loh. Karena itu nabrak kiri nabrak kanan kan butuh energi. Ya. Terus kita di sini kan pernah kita bicarakan. Itu Bobby dikelilingi oleh kelompok tertentu yang sudah dilakukannya. Itu kebanyakan memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang merugikan Bobby, sehingga Bobby menyatakan sesuatu itu yang bisa membalik sama dia. Kemudian ini juga memblokir orang-orang yang ingin memberi masukan kepada Bobby. Nah ini bahayanya, kan sudah kita bicarakan di sini. Dia blokir orang untuk dekat dengan Bobby, dan dia beri masukan kepada Bobby yang salah. Itu 2 kali lipat. Jadi aku khawatir kalau masih begini Bobby, tidak diamputasi ini manusia-manusia begini, sampai akhir jabatan dia cuma cakap-cakap aja yang dibilang orang. Dan yang paling parah media tetap mencari dia negatif, orang tidak akan bercerita apapun yang positif tentang Bobby. Itu yang paling berbahaya. Jadi aku lihat tunggu dulu. Itu juga ya, karena di antara tim ses dia itu kan banyak wartawan. Iya. Kita bilang juga di sini bahwa itu terpecah. Jadi wartawan yang beri masukan inilah yang sekarang berbahaya. Bayangkan aja yang nggak sukanya si Edi Rahmayadi, hal-hal seperti itu diungkapkan setiap saat melalui rilis Pemko Medan, Kominfo, itu terus disebutkan seperti itu. Jadi domain media. Nah itu dia. Kenapa nggak datang aja sebagai bawahan datang kepada atasan, bicarakan baik-baik, datang sebagai anak bicara cuma sama bapak lah. Iyalah. Ini nggak anak sama bapak lagi, dianggap udah sama nih. Itulah kata kan mentang-mentang. Nah ini. Jadi sebenarnya aku lihat ya, sorry ini ya, kalau aku perhatikan sekarang seperti si Jaya katakan tadi, kalau dia orang-orang di sekitarnya yang membisi itu memblok, membuat barrier terhadap informasi dari luar, itu kan mungkin ada kecenderungan khawatir tergeser fungsi mereka kalau ada yang dari luar lebih bagus mungkin ya. Itu dia. Itu satu. Kemudian kedua, kalau aku sebenarnya dia nggak usah jauh-jauh belajar dari mana. Ini aku bukan apa. Jokowi itu aku lihat lebih cerdas dalam hal itu. Walaupun dia misalnya ada yang ngeblok, bahkan dia kalau dia berpikir kalau mau ngintip keluar, dia harus pakai orang yang bukan di dalam lingkungan dia. Yang dengan istilah kata di bawah tempurung itu kan, nah, dia harus terobos untuk keluar orang yang betul-betul ada di luar ring itu, yang bisa bicara yang tidak diterima dari yang selama ini orang-orang yang penting Bapak senang.
Nah, dia kan sering tuh pakai orang luar, kemudian dapat informasi ambil kebijakan. Nah kalau ini kan terkukung betul dengan informasi yang sangat terbatas itu. Iya. Itu yang kita khawatir. Bukan hanya informasi, kebijakan yang diambilnya pun terbatas. Berdasarkan masukan. Dan aku tahu kelompok, nggak salah berapa episode lalu udah sampaikan. Ini aku lihat berbahayanya di sini. Karena gini Jaya ya, itu aku baca juga gara-gara heboh-heboh kan aku ikutin juga. Sebenarnya kan si Bobby pengennya dia ikutlah terlibat ya, ikutlah berpartisipasi terhadap itu bahagian tugas dia juga itu untuk mengenai COVID ya kan. Nah kalau ada kebijakan itu ya libatkanlah aku. Kira-kira kayak gitu aja tuh, simple gitu loh. Walaupun gubernur di atasnya, tapi ini kan sekarang pakai wilayah dia. Nah persoalan hari ini, kenapa Bang? Kita dilantang batang pisang di panje, batang sagu di panje sigai, lamang makan jo tapai, gulai paku rancak jo patai, kurang belaki jawah bacarai, maaf makan jo lau, korek kanyang matu mangan tua, basopo oce urang gapu asugi sagadang kampung baru, iyo wala, Horas Kota Medan.